Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Andres. Di sini saya akan menjelaskan materi pengembangan sistem informasi dimulai dari bab 9 sampai bab 15 yang saya sudah rangkum di materi ini, di slide ini. Yang pertama, pengembangan perangkat lunak. Pengembangan perangkat lunak yang pastinya ada pengembangan perangkat lunak, perancangan perangkat lunak, pengkodean sama pengujian. Pengembangan itu kayak di upgrade lagi perangkat lunaknya, dalam artian perangkat lunaknya apakah ada yang error atau tidak di situ untuk dikembangkan lagi lebih lanjut, kemudian dirancang lagi dalam perancangan perangkat lunak itu, kemudian dirancang kembali apa yang lebih bagus atau apa yang akan ditambahkan di dalam perangkat lunak tersebut. Kemudian dibuat pengkodean. Nah, pengkodean ini menggunakan sebuah aplikasi, bisa contohnya aplikasi Visual Studio atau C++. Dan yang terakhir, pengujian. Nah, pengujian ini bisa dibilang pengujian perangkat lunak bisa menggunakan aplikasi, bisa menggunakan kalau untuk pengujian perangkat lunak bisa dalam human atau manusia sendiri itu, atau bisa juga oleh mesin, by mesin dengan debug. Kemudian lanjut, pengembangan perangkat lunak ada aspek yang dilihat, produktivitas itu memiliki sifatnya ada dua, metric line of executable dan metric point function. Ini yang pertama, itu poin yang pertama, executable code itu mengeksekusi kode pada saat dieksekusi, garis metrik dari eksekusi kodenya apakah berhasil atau tidak. Yang kemudian yang kedua, metric point function, fungsi poin metriknya apa gitu, sejenis itulah poin, fungsinya itu apa, poin dari fungsi metrik itu apa. Yang B, kualitas perangkat lunak ada 3, dimensi pemakai atau user pemakai, dimensi rancangan itu Mure itu ada panjangannya sih, Mure PDM atau dimensi nilai tambah. Quality control itu maksudnya kualitas pengaturannya itu bagus atau tidak. Assurance, quality assurance. Next, lanjut. Oke, perancangan perangkat lunak terbagi menjadi dua, terstruktur sama berorientasi objek atau OOP. Terstruktur kayak misalkan kayak C++, program C ya, tapi ada gitu perancangan terstruktur kayak Pascal gitu ya, semacam itu Pascal. Sedangkan PBO itu berorientasi objek, contohnya seperti C# menggunakan perancangan berorientasi objek, atau bisa juga Java. Rata-rata memakai Java karena bisa menampilkan hasil outputnya di dalam software tersebut. 3, perancangan ini karakteristiknya apa sih, disusun dari atas ke bawah. Jadi script yang pertama itu untuk membuka kelas, misalkan kelas, terus disusun sampai paling akhir penutup. Misalkan kalau di C# itu penutup kurung berawal, ya gitulah. Konsep kendali standar secara urut, seleksi, repetisi. Jadi urut dari bagian yang head, kepala, misalkan head, kemudian seleksi itu misalkan bagiannya kayak semacam seleksi ya. Lanjut, seleksi semacam sistemnya untuk pengambilan, kayak misalkan seleksi ya kalau di sini ya. Seleksi itu kayak pengambilan gitu. Kalau repetisi itu pengulangan, tapi beda dengan dual ya, tapi ada repetisinya. Kalau perancangan terstruktur, perancangan berorientasi objek itu pastinya ada perwarisan model, kayak misalkan inheritance itu pewarisan model. Nah, kemudian memodelkan relasi objek dengan kelas. Nah, relasi objek dengan kelas itu bisa kayak
ibarat kata kayak misalkan mengimplementasikannya dari objek dengan kelas, gimana ya, memodelkan relasi hubungan dengan objek dan kelas. Kan objeknya itu kayak public class misalkan, public int serang misalkan, berrelasi dengan kelasnya apa, kelasnya kelas vector misalkan, ya, seperti itu dia digabungkan dengan model itu. Next, pengkodean ada 2, 3GL atau 4GE atau OP tadi sebelumnya PBO ya maksudnya. 3GL itu nggak tahu ya, lanjut aja ya. Pengujian perangkat lunak, area uji, field, lembar ujiannya, record datanya pada saat dimasukkan, harus program misalkan dari input, proses sama output, oke gitu ya. Kesalahan bisa fatal, error, fatal misalkan kayak error doang biasa. Serius misalkan kodenya debugnya error misalkan sampai programnya tidak berfungsi dengan baik. Minor, programnya ya ini nggak pernah tahu. Metode merancangkan test case bisa white box itu secara langsung ya, white box itu box testing bisa black box itu kayak on screen. Black box itu kalau white box di script pada saat debug. Black box itu pada saat kita testing di running lah istilahnya. Kemudian tahap pengujian ada pengujian sistem, integrasi, penerimaan. Oh ya, pada saat pengujian sistem kita harus mengecek apakah sistem itu berfungsi dengan baik atau tidak. Integrasinya, pengujian integrasinya ada penambahan atau tidak integrasinya itu, pengujian integrasi. Kemudian pengujian penerimaan itu semacam outputnya berapa, inputnya berapa, bisa berapa kali masuk dalam sekali inputan, contohnya seperti itulah, berapa kali bisa diinput dalam satu software. Implementasinya setelah sebelumnya tahapan pengujian, kemudian diimplementasikan ke perangkat lunak itu. Bagian pokoknya yang harus ada itu antara lain persiapan tempatnya itu harus memadai ya, yang pasti itu ya harus cocok lah, misalkan kayak server. Nah, server harus tempatnya harus apa, misalkan kayak dingin gitu, kriteria tempatnya. Kedua, pelatihan personil lah. Intinya kalau yang nomor 2 ini harus dilatih personilnya. Jadi jika tidak dilatih, personilnya tidak akan mampu melaksanakan job tersebut atau tugas tersebut. Jadi harus dilatih dulu. Persiapan pembuatan dokumentasi. Jadi disiapkan dulu dokumentasinya untuk segala apa saja yang akan dibuat dalam data tersebut. Kemudian konversi file ini bisa dikonversi, file tersebut ingin dikonversi menjadi apa, misalkan filenya diubah ke formatnya C++ misalkan, file atau sistem. Kemudian peninjauan lagi pasca implementasi, setelah dirancang kemudian diimplementasi, kemudian setelah diimplementasi sampai nomor 4, kemudian di nomor 5 itu dicek kembali apakah masih ada yang error atau tidak. Oke. Kemudian persiapan tempat, ada ruang tadi udahan ya, ruang mikro ya seperti itu. Ada tambahan pengujian burn, pelatihan personil. Intinya tidak ada sistem yang bekerja secara memuaskan. Kemudian menyiapkan dokumen itu ada pemakai, sistem, perangkat lunak, sistem operasi. Ada 4, user, dokumentasi usernya kriteria seperti apa, dokumentasi sistemnya itu harus bagus atau tidak, perangkat lunaknya itu berjalan bagus atau tidak, perangkat lunak sama sistem operasinya apa yang dipakai gitu. Kemudian konversi file ini bisa langsung, paralel, press in, sama pilot. Nah, peninjauannya seperti ini. Dari gambar ini evaluasi sistem baru. Oke, komponen rancangan, faktor sistem, kelayakan, strategi rancangan, estimasi waktu biaya, sama tingkat dukungan. Ini sumber daya. Kemudian di bidang tinjauannya itu direncanakan atau secara aktual. Direncanakan bisa aktual secara langsung.
Penyusunan pemeliharaan ada 3: pendekatan pemisahan, pendekatan gabungan, pendekatan fungsional. Oke. Untuk pendekatan pemisahan itu maksudnya pemeliharaan dan pelaksanaan pemeliharaan. Kemudian pendekatan gabungan itu intinya komponen utama harus diletakkan dalam setiap kelompok. Kemudian pendekatan fungsional itu maksudnya tenaga ahli atau profesional ditempatkan dalam kelompok tersebut. Tuh, lanjut. Mengelola pemeliharaan sistem menggunakan sistem perangkat. Dalam mengelola pemeliharaan sistem, yang pertama haruslah menggunakan sistem perangkat lunak helpdesk. Helpdesk itu kayak misalkan kayak apa ya, bantuan secara apa, kayak misalkan contoh kayak apa namanya, kalau menggunakan sistem perangkat lunak helpdesk, kayak misalkan kayak apa ya, kayak sistem perangkat lunak helpdesk. Misalkan kalau contohnya misalkan apa namanya, Smadap. Kayak Smadap kan antivirus itu untuk melakukan penyekenan, misalkan kayak ada virus atau tidak gitu. Intinya gitu sih perangkat lunak helpdesk. Kedua, mengevaluasi aktivitas pemeliharaan sistem. Ini bisa dicek atau salah satunya misalkan kayak di apa namanya, di log, di aktivitas lognya, misalkan sistem bekerja paling banyak apa, misalkan paling sering dipakai apa, misalkan gitu. Terus yang ketiga, mengoptimalkan program pemeliharaan sistem. Mengoptimalkan program pemeliharaan sistem itu misalkan program kinerjanya sebagai apa sih, atau sering terdapat error atau tidak sih kinerjanya. Nah, itu seperti itu pemeliharaan sistemnya. Bisa ditingkatkan lagi atau bisa dihapus aplikasi itu, atau bisa diinstal ulang atau semacamnya. Risiko apa yang dihindari dari tersebut? Yang pertama, kekurangan inventaris program perangkat lunak yang akurat dan sumber-sumber sistem informasi lainnya. Kekurangan inventaris. Yang kedua, ketidaklengkapan sejarah perubahan program. Ketidaklengkapan sejarah perubahan program. Nah, ini harus dilengkapi lagi programnya itu jika dirubah. Ketiga, modul perangkat lunak diduplikasi perubahan program perangkat lunak yang tidak sah atau kekurangan dokumentasi yang jelas. Nah, ini jika terjadi ini, maka haruslah dibuat lagi aplikasinya supaya tidak diduplikasi sama orang lain atau tidak sah dokumentasinya yang jelas. Yang keempat, rendahnya kualitas dan reliabilitas perangkat lunak. Kualitas itu kualitasnya bagus atau tidak dengan reliabilitas banyaknya ya perangkat lunak yang dapat dipakai. Kemampuan aplikasi itu, reliabilitas kegunaan dipakai kembali perangkat lunak itu. Perancangan sistem secara umum ada 2, mempunyai tujuan utama yaitu memenuhi kebutuhan kepada pemakai. Yang kedua, untuk memberikan gambaran yang jelas dan rancangan bangun yang lengkap kepada pemrogram komputer dan ahli teknik yang terlibat. Ini untuk OOP ya. Yang nomor 2 itu kayak Java. Di Java itu bangun yang lengkap kepada dalam komputer dan ahli teknik yang terlibat. Gambaran seperti itu. Perancangan sistem secara umum, personil yang terlibat bisa spesialis pengendalian, personil penjamin kualitas, spesialis komunikasi data, pemakai sistem. Nah, spesialis pengendalian itu misalkan kayak pengendalian dalam artian developernya. Pengendalian. Yang kedua, personil penjamin kualitas. Ini ada. Yang ketiga, komunikasi data dan pemakai sistem. 3 kategori desain sistem, bisa global secara semuanya, secara grup, by group atau secara group base. Yang ketiga, local base itu hanya sifatnya secara individu, tidak kelompok atau tidak global secara menyeluruh. Perancangan sistem terinci, accessibility, aksesnya
perancangan outputnya itu bisa accessibility-nya itu maksudnya aksesnya bisa untuk siapa saja, timelines-nya itu berapa jangka waktunya yang dipakai, relevannya aplikasi ini relevan atau tidak dalam dengan sesuai dengan pabrik tersebut atau tidak, atau rancangannya sesuai atau tidak, akurasinya itu ditujukan untuk siapa, dan usability itu digunakan kembali, kemampuannya itu dapat digunakan kembali atau tidak gitu. Macam-macam bentuk laporan berhierarki atau seperti piramida bertumpuk dari paling atas hingga yang paling bawah. Yang kedua, membandingkan data itu kayak misalkan neraca itu dibandingkan itu dengan laporan keuntungan dengan rugi, semacam itu. Laporan berhierarki yang tadi pertama memfilter elemen dipilih dari database. Kemudian responsibility, laporan dibuat untuk memutuskan siapa yang bertanggung jawab terhadap suatu laporan. Laporan itu ditujukan untuk siapa yang bertanggung jawab atas laporan tersebut gitu. Dua, laporan membandingkan data bisa horizontal, bisa vertikal. Horizontal itu misalkan kayak neraca laba rugi, keuntungan secara tahunan ya, periode itu secara tahunan atau ribuan, dikasih dalam ribuan transaksi dan elemen data. Sedangkan vertikal itu laporan yang membandingkan suatu bagian komponen dengan totalnya. Jadi laporan itu dibandingkan misalkan keuntungan berapa sekian, terus dibandingkan dengan dibandingkan suatu bagian komponen dari total tersebut, dibandingkan berapa total keuntungannya misalkan dari pertama hingga ke terakhir hingga selanjutnya gitu. Counterbalance, setiap situasi dibandingkan dalam laporan. Jadi setiap situasi misalkan dari laporan laba rugi, pemasukan atau keuntungan yang semacamnya itu dibandingkan setiap situasi gitu, setiap keadaan dibandingkan. Jadi keuntungannya setiap harinya itu berapa gitu misalkan, atau setiap pemasukannya itu berapa. Model waterfall dan prototyping untuk pengembangan sistem informasi, salah satunya itu SDLC dalam rekayasa sistem dan rekayasa perangkat lunak, proses pembuatan, pengubahan sistem serta model dan metodologi yang digunakan untuk mengembangkan sistem-sistem tersebut. Yang kedua, fase-fasenya apa aja sih? Meliputi perencanaan. Sebelum itu harus direncanain dulu sistemnya mau dibuat seperti apa sih, rencana sistemnya mau kayak gimana sih sistemnya gitu, direncanakan dulu. Yang kedua, analisis sistemnya itu seperti apa analisis itu maksudnya sistemnya berjalan seperti apa nantinya, misalkan harus ada penambahan ini, harus ada penambahan itu, misalkan kayak laporan sistemnya ini harus bisa memaksimalkan beberapa user sehingga dapat berrelasi dengan satu dengan yang lainnya, misalkan seperti itulah contohnya. Yang C, perancangan sistem. Setelah dianalisis kemudian dirancang sistem dengan kode, dengan pengkodean atau dengan script atau kode lah, dengan aplikasi misalkan kayak OP itu Java misalkan, dibuatlah sistemnya. Kemudian implementasi, penerapannya itu maksudnya dipakai oleh si user. Si user ini memakai aplikasi tersebut apakah berjalan dengan optimal atau tidak. Yang terakhir, pemeliharaan. Jadi setiap sistem itu harus diupdate setiap bulan atau minimal sih setiap 3 bulan sekali, atau tergantung dari perusahaan tersebut mau di maintainnya itu berapa kali. Jadi maksudnya di pemeliharaan ini harus diupdate sistemnya apakah ada yang kurang atau tidak, dari keamanannya, dari segi fiturnya ada yang kurang atau tidak, ya semacam itu. Model waterfall adalah model pengembangan perangkat lunak yang paling sering digunakan, karena model waterfall ini paling efisien sih tapi cuman kekurangan model waterfall harus diuji hingga 17 kali jika terjadi kesalahan, tapi mendapatkan hasil yang sangat optimal dalam model ini. Yang kedua, model pengembangan ini bersifat
linear dari tahap awal pengembangan sistem hingga akhir pengembangan sistem, yaitu tahap pemeliharaan seperti yang tadi yang slide yang pertama. Model prototyping merupakan suatu teknik untuk mengumpulkan informasi tertentu mengenai kebutuhan informasi penggunaan secara cepat. Nah, jadi itu di model prototyping ini menggabungkan model real dengan model intinya gini. Model prototyping itu sangat mudah digunakan untuk pembuatan suatu aplikasi, sehingga banyak digunakan dalam skripsi dalam pembuatan model aplikasi karena mudah dalam digunakan dalam model prototyping ini ya. Contohnya tabel perbandingan dari sistem planning, kebutuhan, analisis itu secara menyeluruh dari awal lengkap secara menyeluruh. Dengan prototypingnya itu tadi waterfall ya, kemudian prototypingnya dikurangi, ada yang utama dikurangi dari user sesuai kebutuhan user. Terus tahapan selanjutnya desainnya itu dilakukan testing di waterfall semua tahapannya, kemudian di testing dapat dilakukan dengan prototype telah dibangun sehingga hasil testing dapat berubah rancangan sistem. Oke. Membandingkan model-model pengembangan database ada 2, CMM capability model, maturity model, dan SDLC yang tadi system development life cycle. Software capability atau CMM diharapkan untuk membantu organisasi meningkatkan kematangan proses pengembangan sistem. Tujuannya yaitu diharapkan dapat membantu organisasi meningkatkan kematangan proses pengembangan sistem. Nah, di CMM ini ada 5 tingkat kematangannya. Yang level 1 diinisialisasi dulu. Yang kemudian level kedua repeatable, diulangkan kembali. Ketiga level 3 define, menentukan. Yang keempat level manage, mengatur segala segala manage itu diatur. Level 5 optimizing, dioptimalisasikan dari software capability tersebut. SDLC itu ada waterfall, sebenarnya ada 3 kayaknya. Waterfall ada waterfall. Yang saya pakai itu waterfall dulu. Yang saya pakai yaitu waterfall. Waterfall ini disebut juga classic life cycle karena metode ini dibutuhkan pendekatan sistematis secara terurut dan sekuensial dalam pengembangan perangkat lunak, dimulai dari tingkat sistem dan kemajuan melalui analisis, desain, coding, testing, dan pemeliharaan. Oke, sekian dari sekian dari presentasi saya. Jikalau ada kekurangan mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.